侧变，日月无光，魔迹呀！我日月帝国不，敖戏，还是给诸位准备了天，像受精过度，不是世界的主宰，你就是未来人。Pada cerita sebelumnya, Ye Guyi tiba-tiba dikejutkan oleh pasukan kerangka yang keluar dari portal dimensi. Melihat hal ini, Ye Guyi kemudian menggunakan teknik tepasan pedang suci untuk menghancurkan beberapa pasukan mayat hidup. Meski Ye Guyi berhasil melenyapkan beberapa pasukan mayat hidup, namun mengetahui jika jumlah mereka tidak ada habisnya, seketika membuat Ye Guyi merasa terkejut dan beranggapan apakah mereka merupakan mayat hidup tipe cahaya. Menyadari jika tidak ada cara lain, Ye Guyi kemudian menggunakan teknik formasi pedang suci. Tidak berselang lama, ketika Ye Guyi merasa kelelahan dan hampir kehabisan kemampuan energi spiritualnya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh pasukan mayat hidup yang menaiki sebuah kuda. Bahkan sosok tersebut terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Melihat Ye Guyi mulai merasa putus asa, Tang Wu kemudian bertanya kepada Ye Guyi apakah dia sudah mempercayai ucapannya. Sementara itu, Nangguan terlihat mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Tang Wu, sehingga dia beranggapan jika Tang Wu merupakan putra suci. Merasa kesal dengan hal ini, Ye Guyi kemudian melepaskan teknik keterampilan jiwa ke-6 tarian pedang malaikat. Menyadari jika pasukan mayat hidup keluar dari portal dimensi, Ye Guyi kemudian berniat untuk menghancurkan portal tersebut. Namun ketika Ye Guyi hendak melakukannya, sebuah cahaya suci keluar dari sebuah portal. Sehingga hal ini seketika membuat Ye Guyi merasa terkejut dan terpana melihat cahaya tersebut. Sesaat kemudian, sebuah cahaya mata roh spiritual muncul berada di hadapannya. Bahkan dalam waktu singkat, mata roh tersebut tiba-tiba berubah menjadi Dewi Cahaya. Kejadian ini seketika membuat Ye Guyi merasa terkejut. Yu Hou kemudian lantas bertanya kepada Ye Guyi apakah dia dapat merasakannya. Tidak berselang lama ketika Ye Guyi mengangguk, beberapa rantai yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sebuah portal dimensi. Sesaat kemudian mengikat tubuh Ye Guyi dan menyeretnya masuk ke dalam sebuah portal. Melihat Ye Guyi telah tewas terbunuh, seketika membuat seluruh arena menjadi sunyi. Bahkan seluruh penonton dibuat terkejut melihat kejadian ini. Namun sebenarnya Yu Hou telah menggunakan kemampuan ilusi untuk menyelamatkan Ye Guyi dan membawanya masuk ke dalam dunia elektrolog. Sementara itu, para tetua aliansi tidak menyangka jika Tang Wu ternyata sangatlah kejam. Tidak berselang lama, ketika Tang Wu kembali muncul di atas arena, para tetua dari 3 aliansi segera menghampiri Tang Wu. Menyadari jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan oleh An Litong dan Sangguan Wing-er, Nangguan kemudian mengatakan jika aliansi perdagangan logam langka ke depannya akan diatur oleh aliansi Shisui. Sambil menyerahkan jarum matahari bulan, Ye Yulin mengatakan jika Tang Wu setidaknya harus memiliki 8 cincin roh untuk bisa menggunakannya. Ye Yulin juga mengingatkan kepada Tang Wu untuk tidak membongkar alat jiwa tersebut. Jika Tang Wu tetap bersikeras untuk membongkarnya, maka Tang Wu akan mengalami serangan balik dari alat jiwa tersebut. Dikarenakan Ye Yulin sangat tertarik dengan alat jiwa manusia robot, Ye Yulin bersedia untuk membelinya jika Tang Wu berniat untuk menjualnya. Singkat cerita, setelah percakapan di antara mereka berakhir, Jin berpindah ke dalam gudang penyimpanan alat jiwa bawah tanah, di mana salah satu bawahan mengatakan jika pintu rahasia telah dibuka secara paksa. Menyadari jika Li Chong telah pergi menghilang tanpa meninggalkan jejak, kepala gudang kemudian beranggapan jika hal ini pasti perbuatan dari orang tersebut. Sehingga hal ini membuat kepala gudang sangat marah. Tidak berselang lama, kepala gudang tiba-tiba dikejutkan jika semua logam langka yang berada di tempat tersebut telah menghilang.
Sehingga kepala gudang beranggapan jika Li Chong pasti telah merencanakan semua ini. Salah satu bawahan kembali melaporkan jika Putra Spirit dan alat jiwa tingkat 5 lainnya telah berhasil mereka ambil. Namun ketika kepala gudang ingin melampiaskan kemarahannya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah formasi bom peledak dengan kekuatan tinggi tidak jauh dari tempat tersebut. Sementara itu, setelah kompetisi alat jiwa berakhir, Nangguan terlihat berterima kasih kepada Tangwu karena telah mewakili aliansi Shisui. Sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya, jika Nangguan akan memberikan peluru meriam jiwa tingkat 9 kepada Tangwu. Namun setelah Tangwu menyimpan hadiah tersebut dan ingin pergi meninggalkan para tetua aliansi, wakil ketua sekte segera mencegahnya. Merasa terkejut mendengar hal ini, Tangwu kemudian bertanya kepada wakil ketua sekte, apakah ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Wakil ketua sekte mengatakan jika dirinya ingin mengajak Tangwu untuk bekerja sama. Berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, Tangwu seharusnya merupakan seorang master roh jahat. Mendengar hal ini, Yuho kemudian bertanya, lalu apa hubungannya dengan mereka? Sambil memperlihatkan roh pelindungnya, wakil ketua sekte mengatakan jika hal tersebut tentu saja ada hubungannya dengan mereka. Pasalnya, mereka juga merupakan seorang master roh jahat. Mengetahui jika roh pelindung wakil ketua sekte merupakan api Phoenix jahat seketika membuat Yuho merasa terkejut. Selain roh pelindung tersebut sangatlah kuat, roh pelindung tersebut dianggap memiliki atribut kegelapan sejati. Wakil ketua sekte mengatakan meski dirinya tidak mengetahui roh pelindung yang dimiliki oleh Tangwu. Namun jika Tangwu bergabung dengan sekte mereka, maka Tangwu akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Wakil ketua sekte juga mengatakan jika Tangwu merupakan putra suci yang selama ini mereka cari, sehingga kedepannya Tangwu akan menjadi pemimpin sekte mereka. Tidak berselang lama ketika Yuho merasa terkejut mendengar hal ini, pandangan wakil ketua sekte tiba-tiba teralihkan ke arah sudut ibu kota. Sesaat kemudian semua orang tiba-tiba dikejutkan jika tempat tersebut bergetar hebat. Sehingga wakil ketua sekte segera melayang ke udara untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, di mana getaran yang mereka rasakan saat ini berasal dari ledakan gudang penyimpanan logam langka. Melihat ledakan tersebut seketika membuat Yuho merasa sedikit menyesal. Pasalnya ledakan tersebut berasal dari bom waktu yang telah Yuho aktifkan sebelumnya, di mana bom waktu tersebut telah menelan banyak korban warga sipil yang tidak bersalah. Ketika Yuho sedang meratapi penyesalan, Elder Swan tiba-tiba datang ke arena kompetisi dan membawa Yuho bersama Heicheito pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Elder Swan juga bertanya kepada Yu Hao, apakah dia yang telah melakukannya. Setelah Yuho mengakuinya, Elder Swan kemudian memintanya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Meski Yuho mengangguk mendengar ucapan tersebut, namun Yuho masih merasa menyesal di dalam hatinya. Di sisi lain, anggota sekte tubuh yang pada saat ini masih bersembunyi merasa terkejut melihat ledakan tersebut. Sehingga Putri Juju beranggapan apakah Akademi Shrek yang telah melakukan hal ini. Namun Debussy mengatakan jika dirinya akan merasa sangat senang jika Akademi Shrek yang telah benar-benar melakukannya. Menyadari jika kerajaan Matahari Bulan saat ini mengalami kerugian yang cukup besar, seketika membuat Pangeran Sutiandran dipenuhi dengan rasa penyesalan. Sementara guru kekaisaran merasa sangat senang melihat kejadian ini. Dia beranggapan jika ledakan tersebut pasti telah menimbulkan jiwa-jiwa gentayangan yang ingin membalaskan dendam. Tidak berselang lama ketika Elder Swan tiba di wilayah hutan bagian barat, Elder Swan kemudian memerintahkan kepada anggota lainnya untuk segera mengikutinya dan pergi meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, setelah berada di tempat yang aman, Elder Swan kemudian memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dan memanggil seluruh anggota sekte Tang. Elder Swan kemudian bertanya kepada mereka, siapa yang bisa menjelaskan tentang kejadian ini.
Yuho mengatakan jika dirinya lah yang telah bersalah tentang kejadian tersebut, di mana sebelumnya mereka telah menemukan salah satu gudang bawah tanah Kerajaan Matahari Bulan. Selain terdapat banyak logam langka yang tersimpan di dalamnya, gudang tersebut juga menyimpan beberapa alat jiwa dan meriam jiwa. Sehingga Yuho berniat untuk menggunakan bom waktu demi bisa menghancurkan gudang tersebut. Namun Yuho tidak menyangka jika kejadiannya akan menjadi seperti ini. Meski Elder Swan sudah menduga hal ini sebelumnya, namun Elder Swan mengingatkan kepada mereka jika Akademi Shrek selalu menjadi penjaga benua dan bukan pembunuh. Dengan penuh rasa penyesalan, Yuho mengatakan jika dia bersedia menerima hukuman atas tindakannya tersebut. Namun Dong-er mengatakan jika Yuho bukan satu-satunya orang yang bersalah, sehingga Dong-er juga bersedia untuk menerima hukuman. Singkat cerita, setelah seluruh anggota Sete Tang bersedia menerima hukuman dari Elder Swan, BB tiba-tiba mengatakan jika dirinya yang akan menerima hukuman tersebut. Hal ini dia lakukan sebagai ketua Sekte Tang. BB mengatakan jika dirinya bersedia keluar dari Akademi Shrek sebagai hukumannya. Mendengar hal ini, Elder Swan mengatakan jika Akademi Shrek akan bertanggung jawab penuh tentang hal ini, di mana dirinya akan mengeluarkan mereka semua dari Akademi Shrek jika kejadian ini diketahui oleh semua orang. Hal ini dia lakukan untuk melindungi nama baik Akademi Shrek. Namun Elder Swan menegaskan jika Yuho akan tetap berada di dalam Akademi Shrek. Pasalnya, Yuho merupakan calon penerus ketua Pavilion Dewa Laut selanjutnya yang dipilih langsung oleh Master Muon. Setelah mengatakan hal ini, Elder Swan kemudian memerintahkan kepada mereka semua untuk beristirahat sebelum mereka kembali melakukan perjalanan.